Shalom. Bapak saudara siap diberkati dan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seseorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau ke mana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seseorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka yang percaya." Katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah mengapa saya percaya Yesus. Apa Bapak Ibu? Mengapa saya percaya Yesus? Pertanyaan ini harus dijawab oleh kita semua. Karena ini adalah pondasi orang percaya. Kalau saya berbicara tentang pondasi, tentu sesuatu hal yang sangat penting ya. Karena pondasi adalah dasar supaya kita bisa membangun di atasnya. Kalau pondasi itu roboh, maka robohlah iman kita sebagai orang percaya. Kalau pondasinya tidak kuat, bergeserlah iman kita kepada Tuhan. Saat ini Bapak Saudara, saya lagi bangun rumah kayu di Trawas, di tepi tebing Bapak Saudaraku. Bangunnya dari kayu, tapi pondasinya dari dicor ya, pakai beton. Tukang saya bilang, "Pak, ini pondasinya bisa untuk bangun untuk 3 tingkat. Gak perlu Pak kuat-kuat Pak, cukup busil 8 saja." Tapi saya bilang tidak. Ini saya bangun rumah di tebing. Bapak Ibu Saudara sadar tidak? Kita orang percaya ya. Kita seperti membangun iman kita di tebing juga. Kalau pondasi kita tidak kuat, ya, kita gampang goyah. Kalau istilah Alkitab itu membangun rumah di tepi pasir. Ketika angin datang, ketika taufan datang, ketika hujan datang, robohlah bangunan iman kita. Saya baru pertama kali percaya Yesus. Saya kenal Yesus, percaya Yesus yang pertama kali datang untuk cari makan. Karena ibadahnya di restoran. Tapi setelah sekian tahun saya percaya kepada Yesus, apakah saya datang kepada Yesus masih untuk cari makan? Ini pertanyaan loh buat Bapak Ibu Saudara. Ada orang percaya kepada Yesus karena dia butuh kesembuhan. Karena dia sakit, dia cari Yesus, dia butuh yang namanya kesembuhan. Tapi setelah sekian tahun dia ikut Yesus, apakah dia tetap datang kepada Yesus untuk cari kesembuhan? Itu juga pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Ada yang dengar dari kata orang bahwa ikut Yesus bisa kaya. Ada yang langsung amin kok kaya Bapak Saudaraku. Lalu dia percaya kepada Yesus. Tapi sekian tahun dia ikut Yesus. Apakah dia datang kepada Yesus hanya untuk kejar yang namanya kekayaan? Itu juga pertanyaan buat kita semua. Bapak Saudara lihat di Matius 8 ayat 8. Perhatikan 18 ya. Matius 8 ayat 18. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya,
Ia menyuruh bertolak ke seberang. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak datang kepadanya, berbondong-bondong datang kepadanya, heran sekali. Justru Tuhan itu menyingkir, menghindari orang banyak. Kenapa ya? Orang banyak mau datang kepada Tuhan, justru Tuhan menyingkir. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dengan teliti, baca Alkitab itu jangan dikebut-kebut. Kalau bisa pelan-pelan kita baca. Kalau Bapak Saudara baca di pasal 8 dari ayat yang pertama Bapak turut. Ternyata Tuhan Yesus itu banyak menyembuhkan orang. Ya, pasal 8 ayat 1 sampai 4 menyembuhkan orang kusta. Pasal 8 ayat 14 sampai 17 menyembuhkan mertua Petrus. Pasal 8 ayat 5 sampai 13 dia menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Tuhan justru datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Bukan untuk membuat orang miskin itu menjadi kaya. Aminnya toh yang ada yang amin ya. Tuhan datang ke dunia itu bukan untuk menyembuhkan orang sakit tujuannya ya. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Tujuan Tuhan bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan bisa membuat saudara kaya, tapi tujuan Tuhan datang ke dunia itu bukan tujuannya untuk membuat saudara menjadi kaya. Tuhan lakukan semua itu karena dia tergerak oleh belas kasihan kepada kita, Bapak Saudaraku. Itu sangat heran Bapak Saudara, bertolak dengan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang ya, sudah bergeser ya. Dia menyampaikan firman Tuhan. Kenapa saya katakan bergeser? Karena bukan tujuan untuk mengenalkan Injil kepada jemaat. Justru mempromosikan kesembuhan, kekayaan. Semuanya itu Bapak Saudara, itu urusan jasmani, materi dan duniawi. Pertanyaan ini harus kita jawab. Mengapa saya percaya kepada Yesus? Bapak Saudara masing-masing dalam hati bertanya, mengapa saya percaya kepada Yesus? Ini perlu loh Bapak Saudara jawab. Karena kalau banyak orang percaya tujuannya salah, maaf saya. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus tujuannya salah. Tujuannya materi, jasmani, dan duniawi. Saya akan tunjukkan beberapa contoh yang salah ketika kita bertahun-tahun sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi orang Kristen. Tetapi pola pikir kita hanya materi, jasmani, kesembuhan, kekayaan, dan sejenisnya itu. Yang pertama, tujuan yang salah ketika kita sudah bertahun-tahun mengikut Yesus. Kita lihat Matius pasal 8 ayat 19. Bapak Saudara perhatikan. Dengan cepat saya sampaikan. Matius pasal 8 ayat 19. Lalu datanglah seseorang ahli Taurat berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wow, statement ahli Taurat ini luar biasa. Dia seorang ahli Taurat yang hari-hari dia membaca Taurat Tuhan. Dia mengerti Taurat itu ngelotok banget. Dari Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan dia hafal. Dari kitab Nabi dari Yosua sampai Maliaki dia hafal semuanya. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kemana saja engkau pergi, saya mau ikut. Itu sebetulnya luar biasa. Tetapi ternyata pola pikirnya dia ingin ikut Tuhan, bukan melihat Tuhan sebagai juru selamat, tetapi dia ingin datang kepada Tuhan karena dia lihat pola pelayan Tuhan itu luar biasa, karena dia lihat Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang sakit, Tuhan punya kuasa, makanya dia mau datang ikut Tuhan. Sayang sekali tujuannya meleset dari yang Tuhan mau. Karena ahli Taurat itu melihat Tuhan menyembuhkan orang secara lahiriah.
Awal-awal saudara ikut Tuhan karena alasan kesembuhan itu is okay. Baik Bapak Saudaraku. Tetapi kalau saudara sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tujuannya hanya untuk kesembuhan, itu pertanyaan. Justru bahaya buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah datang ke dunia untuk kesembuhan. Pertama, Bapak Saudara saya sampaikan, tujuan yang salah dalam mengikut Tuhan adalah ikut Tuhan hanya untuk tujuan kesembuhan. Ubah paradigma saudara. Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Ketika 10 orang kusta datang kepada Tuhan, berapa yang sembuh Bapak Saudara? Halo? Gak baca Alkitab nih. Berapa yang sembuh? 10 sembuh. Tuhan selalu memberikan belas kasihan. Tetapi berapa yang datang kembali kepada Yesus? Kalau 10 orang kusta yang sembuh, di sorga tidak ada malaikat yang bersorak-sorai. Tidak ada Bapak Saudaraku. Tapi ketika satu orang datang kembali kepada Yesus, malaikat di sorga bersorak-sorai tidak? Bersorak-sorai. Kalau soal mujizat kesembuhan itu cetek bagi Tuhan. Tapi pola pikir kita ini yang harus berubah Bapak Saudaraku. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan datang kepada Tuhan hanya untuk cari kesembuhan. Tujuan yang salah mengikut Tuhan. Datang kepada Tuhan hanya untuk cari kesembuhan. Kedua, tujuan yang salah dalam mengikut Tuhan. Bapak usah perhatikan ya. Supaya bisa merubah paradigma Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Ayo kita baca sama-sama ya. Ini perkataan Yesus sendiri. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Yesus berkata demikian itu dalam rangka seorang ahli Taurat datang kepada Yesus, ingin ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Makanya supaya nanti ahli Taurat ini tidak kecewa ketika dia mengikut Yesus. Ketika dia sudah putuskan untuk mengikut Yesus, Yesus berbicara belak-belakan kepada ahli Taurat. Orang Farisi itu datang kepada Yesus, dia berbicara terus terang, dia katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saya berkata kepada begitu kepada Bapak Ibu Saudara mau ikut saya? Halo? Halo? Buat apa? Ikut Pak Indra, gak punya apa-apa. Kere, soro, miskin, dan sejenisnya itu. Tuhan Yesus belak-belakan berkata demikian. Ya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya saja. Yesus tidak berkata, ikut aku pasti sembuh, pasti sembuh. Ikut aku pasti kaya, ikut aku pasti sukses. Itu kan yang Bapak Saudara mau kan? Alah, lihat dari muka-mukanya ya itu. Benar tidak? Rubah pola pikir kita Bapak Saudara. Yesus berkata, aku sendiri dunia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Konteks ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak kaya Bapak Saudaraku. Yesus justru dia sangat kaya meninggalkan surga yang mulia demi Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi ketika orang mau ikut Yesus, jangan punya paradigma ikut Yesus itu bisa pasti sembuh. Kalau nggak sembuh bagaimana? Datang ke dukun lebih baik Bapak Saudaraku. Saya punya iman sembuh Pak, saya punya iman kaya Pak. Kalau nggak kaya gimana? Ini bukan iman Bapak Saudaraku. Iman itu walaupun Tuhan tidak sembuhkan. Walaupun saya tidak kaya.
saya tetap mengiring Yesus seumur hidup. Itu iman Bapak Saudaraku. Saya mau letakkan pondasi yang kuat kepada Bapak Saudara sehingga mengenal Tuhan dengan baik. Saya tidak mau iming-imingin saudara dengan harta dunia yang akan fana Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita ini sangat singkat loh Bapak Saudaraku. Jangan main-main dengan hidup ini. Kalau tidak ada perubahan cara berpikir kita, percuma kita ibadah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena fokus kita hanya jasmani, duniawi, materi semata-mata, semua itu akan hilang, lenyap, binasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau engkau mengerti ini Bapak Ibu Saudaraku, walaupun seolah-olah tidak ada pertolongan dari Tuhan, saya tetap mengiring Tuhan. Saya tetap di dalam Tuhan. Itu pondasi iman kita Bapak Ibu Saudaraku. Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Siapa yang suka menawarkan kekayaan? Siapa yang suka menawarkan kekayaan? Halo? Bapak Saudara coba baca di Matius pasal 4. Yo, satu ayat saja, Matius 4 ayat 3. Coba kita lihat. Matius 4 ayat 4, yuk kita sama-sama baca. Biar kita ingat-ingat, kita iling-iling. Ini siapa yang suka menawarkan kekayaan? 1, 2, 3. Lalu datanglah siapa itu sebenarnya coba? Iblis. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu itu menjadi roti. Ya. Tuhan tidak pernah mengiming-iming kita kekayaan Bapak Ibu Saudaraku. Kekayaan itu otomatis kalau engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, otomatis semua itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Jangan cari kekayaan. Orang percaya itu dikejar kekayaan, bukan cari kekayaan. Orang benar itu dikejar kesembuhan, bukan cari kesembuhan. Ada yang amin Bapak Saudaraku. Amin Bapak Ibu. Tujuan yang salah dan mengikut Tuhan bertujuan untuk mendapatkan kekayaan. Itu cara pikir yang salah Bapak Saudara harus dirubah. Amin. Tadi yang salah apa? Cari kesembuhan, cari kekayaan. Kalau Bapak itu mau cari itu nggak usah di sini Bapak Saudaraku. Di Malang Selatan naik sedikit Bapak Saudaraku. Lewatin jembatan Karangkates ya. Naik sedikit itu apa namanya itu? Sebelum naik ke sana makan ubi bakar dulu di sana. Itu dapat Bapak Saudaraku itu. Nggak usah cari di gereja. Lalu apa tujuan yang benar kita mengikut Tuhan? Ini yang penting Bapak Saudaraku. Lalu apa tujuan yang benar Bapak Saudara mencari Tuhan? Kita lihat di Injil Matius ya. Pasal 8 ayat 21 dan 22. Seseorang lain yaitu salah seorang murid berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati mengubur orang mati mereka. Ini yang minta izin kepada Tuhan Yesus itu bukan ahli Taurat. Tapi salah satu dari muridnya Tuhan. Yang hari-hari dia ikut Yesus. Dan hari-hari dia melihat mujizat. Dia melihat Tuhan banyak hal melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dalam dia mengiring Tuhan banyak sekali alasan. Dia berkata, Tuhan izinkanlah aku untuk mengubur ayahku. Lalu Tuhan jawab apa? Ikutlah aku ya. Ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati mengubur orang-orang mati mereka. Bapak Ibu Saudaraku. Murid-murid itu biasa melihat mujizat Tuhan. Murid tahu itu Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah 4 hari sudah busuk dikubur saja bisa bangkit berdiri dan bangkit dan hidup. Betul tidak? Makanya Tuhan berkata ya, biarlah orang mati mengubur orang
mati. Karena Yesus sanggup mengadakan itu, Bapak Saudaraku. Yang penting kita ikut Tuhan, memberikan skala prioritas kepada Tuhan. Jangan banyak alasan kita mengikut Tuhan. Kenapa kita harus memberikan skala prioritas kepada Tuhan? Kenapa harus kita lakukan itu? Ayo kita lihat kenapa harus kita lakukan itu. Seringkali Bapak Saudaraku kita tidak melakukan skala prioritas untuk Tuhan. Kalau kita punya anak Bapak Saudaraku. Kalau anak kita pintar, hebat, dia harus jadi dokter. Betul tidak? Dia harus jadi insinyur, dia harus jadi arsitek. Tapi kalau anak yang agak on sedikit, sekolah nggak naik-naik kelas, udah jadi pendeta. Temannya Pak Lili Sugiono itu. Itu tidak memberikan prioritas untuk Tuhan. Yang on sedikit untuk, yang pintar untuk jadi dokter. Maka Tuhan bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tuhan tuh dapat melakukan banyak hal karena Dia adalah Tuhan. Padahal mereka murid-murid sudah mengenal Tuhan dan melihat Tuhan sebagai pembuat mujizat yang luar biasa. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan itu dengan baik. Penting loh Bapak Saudaraku. Jangan saya khawatir Bapak Saudaraku. Bapak Ibu Saudara tiap minggu beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak mengenal Tuhan dengan baik. Suatu ketika Tuhan memancing murid-muridnya dengan pertanyaan seperti ini. Menurut orang siapakah aku ini? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Menurut saudara siapakah aku ini? Pak Indra yang suka ngecap-ngecap itu. Yuk kita lihat ya di Injil Matius pasal 16. Ya kita paham. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada juga mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Katakan anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Mesias adalah yang diurapi, yang dipilih untuk menyelamatkan umat manusia. Mengapa saya percaya kepada Yesus? Bukan karena kesembuhan, bukan karena kekayaan. Karena saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diurapi Tuhan untuk menyelamatkan hidup saya. Itu yang paling penting dalam diri Bapak Ibu Saudara. Amin. Murid-murid sudah sekian tahun ikut Yesus hari-hari melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Malah banyak alasan ketika dia mengiring Tuhan. Tidak sepenuh hati dia mengikut Tuhan. Maka Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Hari ini Bapak Saudaraku, kalau engkau dingin ya dingin. Kalau engkau panas ya panas. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah Bapak Saudaraku. Amin. Kalau engkau ikut Tuhan setengah-setengah percuma Bapak Saudaraku. Tuhan tidak mau cari yang suam-suam kuku. Tuhan mau cari yang benar-benar serius dengan Tuhan. Amin. Pak, saya sudah Kristen Pak. Tapi saya masih pai-pai Pak. Gak apa-apa kan Pak? Boleh gak menurut Bapak Saudara? Iman yang demikian itu bukan iman yang bisa menyelamatkan. Iman yang bisa menyelamatkan apapun Bapak Saudara. Saya tetap hanya Yesus kali Yesus. Saya tetap Yesus. Amin. Tidak ada toleransinya iman Kristen Bapak Saudaraku. Karena Tuhan adalah Allah
meninggalkan surga. Dia rela lahir di tengah dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Karena begitu kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara, menyelamatkan kita. Iman kita lah iman yang demikian. Bukan iman kesembuhan. Iman kesembuhan itu bukan iman Bapak Saudaraku. Itu kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Ya. Itu kita yang senang kalau sembuh. Surga tidak senang. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, surga senang. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kalau kita punya pondasi yang kuat soal makan, minum, soal papan, pangan, ya, kebutuhan sehari, Bapak Ibu Saudara tidak usah khawatir. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semua pasti Tuhan tambahkan dalam kehidupan. Burung di udara dipelihara. Anak-anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Amin.